tinggal satu variabel. Saya Amalia Putri dengan NIM 240701058. Saya Muhammad Iqbal Azahir dengan NIM 2407152. Saya Nur dengan NIM 2407136. Saya Rifka Cynthia Muhammad dengan NIM 240710068. Saya Fauzana dengan NIM 240710041. Saya Rini Abda dengan NIM 240710041. Saya Hamida Mariani Sinaga dengan NIM 240710063. Baiklah, langsung saja ke penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dan konsep teori. Nah, Problem Based Learning atau PBL adalah model pembelajaran yang memulai proses belajar dari masalah nyata agar siswa aktif mencari informasi dan menemukan solusi sendiri. PBL lahir karena pembelajaran tradisional membuat siswa pasif sehingga diperlukan cara belajar yang melatih berpikir kritis dan pemahaman mendalam. Model ini sangat sesuai dengan teori konstruktivisme karena siswa membangun sendiri pengetahuan melalui pengalaman, diskusi, dan penyelidikan. Sementara guru hanya berperan sebagai fasilitator saja. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan dari model pembelajaran problem based learning. Nah, tahapan yang pertama itu ada orientasi masalah. Nah, di sini saya sebagai guru itu memberitahu masalah nyata yang harus diselesaikan sama siswa gitu. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya itu supaya siswa itu ngerti kita itu hari ini mau menyelesaikan apa. Nah, contohnya nih, saya sebagai guru memberikan soal cerita tentang harga barang. Misal nih, Budi membeli satu buah pensil dan satu buah buku. Nah, total dari membeli itu tadi adalah 10.000. Nah, jika diketahui harga satu pensil itu 2.000, maka berapa harga satu bukunya? Nah, selanjutnya itu tahapan yang selanjutnya itu ada mengorganisasikan siswa. Nah, di situ tuh maksudnya saya sebagai guru nih ngatur siswa agar siswa itu siap bekerja dengan baik, termasuk menjelaskan tugas, bagikan kelompok, dan berikan aturan cara kerja. Sederhana itu kayak gini, itu kayak menyiapkan siswa itu supaya dia itu harus ngapain gitu dan sama siapa dia bekerja. Nah, saya beri permisalan nih, misalnya saya membagi kelompok menjadi satu kelompok itu 4 orang. Nah, tugas kalian itu mencari persamaan dari masalah cerita itu tadi. Dan kemudian saya menjelaskan langkah-langkahnya. Nah, kemudian ada tahapan yang ketiga, yaitu membimbing penyelidikan. Nah, di sini saya sebagai guru tuh mendampingi si siswa supaya mereka itu saat mencari jawaban itu saya nggak beri jawabannya langsung. Itu kayak saya ngarahin, tapi bukan ngasih jawaban. Tapi saya cuman ngasih pertanyaan pemicu biar mereka berpikir gitu. Contohnya nih, pertanyaan pemicu. Misalnya, kalau yang diketahui begini, si pensil tadi itu X, nah si buku tadi itu Y. Nah, persamaannya itu gimana gitu. Dan kemudian saya bertanya, bagaimana cara menemukan nilai X tadi? Nah, gitulah. Kemudian ada tahapan yang keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil kerja. Nah, di sini tuh siswa itu menyusun jawaban dan menjelaskan cara mereka menemukan solusi. Itu kayak orang itu ngumpulin jawaban, lalu orang itu cerita kayak mana cara orang itu menyelesaikannya. Nah, contoh nih, setiap kelompok itu mempresentasikan hasil perhitungannya tadi dan menunjukkan persamaan yang mereka buat tadi. Kemudian ada tahapan yang terakhir, yang kelima, itu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, di sini tuh guru dan siswa itu ngecek kembali apakah cara dan hasilnya itu sudah benar atau belum. Nah, di sini juga siswa itu belajar kayak mana kayak melihat mana cara yang paling tepat itu atau efisien. Nah, sederhana itu kayak gini nih. Kita itu ngecek bareng tuh benar atau salah, dan kenapa itu bisa benar dan kenapa itu bisa salah. Nah, contohnya nih, apakah jawaban tadi itu masuk akal? Nah, kalau dimasukkan kembali ke soal, cocok atau tidak? Nah, adapun itu kayak ada nggak cara lain yang lebih tepat gitu?
Jadi mungkin itu saja pemaparan dari tahapan-tahapan model pembelajaran dari problem based learning. Sampai jumpa. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan mengenai desain pembelajaran matematika atau rencana dan aktivitas. Kelompok kami telah menerapkan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dalam PBL Problem Based Learning menggunakan materi sistem persamaan linear satu variabel. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat memahami konsep dari sistem persamaan linear satu variabel. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan permasalahan dari sistem persamaan linear satu variabel menggunakan metode substitusi dan juga eliminasi. Yang ketiga, siswa dapat menerapkan sistem persamaan linear satu variabel dalam kehidupan sehari-hari. Adapun aktivitas utama yang kami lakukan adalah membentuk kelompok kecil dan menggunakan LKPD berbasis masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari-hari anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Apakah sudah sarapan? Sudah, Ibu. Nah, materi kali ini kita akan memasuki tentang persamaan linear satu variabel. Nah, di sini Bu akan menjelaskan tentang pengertian sistem persamaan linear satu variabel. Nah, sebelumnya sistem persamaan linear satu variabel itu adalah di mana bentuk variabel itu pangkat tingginya adalah 1 dan ditandai dengan tanda sama dengan. Nah, bentuk umumnya itu adalah di mana AX sama B sama dengan 0, di mana X itu adalah variabel, A dan B itu adalah konstanta. Nah, di sini Ibu mau kalian buat kelompok ya. Nah, jadi pertanyaan yang pertama, coba kalian jelaskan apa itu sistem persamaan variabel. Contohnya, Iya, contohnya. Terus yang kedua, coba sebutkan persamaan contoh sistem persamaan linear satu variabel dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ibu kasih waktunya selama 10 menit. Apakah cukup? bisa tingkat saya dan kehidupan saya. Nah, baik anak-anak, untuk pertanyaan yang pertama siapa yang menjawab? Saya, Bu. Oke, Afni coba jelaskan. Baik, Bu, menurut saya contoh persamaan linear satu variabel itu 3x sama dengan 1 dan 22x kurang 1 sama dengan 0. Iya, Afni benar sekali. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua siapa yang akan menjawab? Ibu. Oke, Afni coba Contoh jelaskan. persamaan linear satu variabel dalam kehidupan sehari-hari itu seperti membuat kue. Jika resep kue membutuhkan 2 cangkir gula untuk 3 cangkir tepung dan kamu memiliki 6 cangkir tepung, berapa cangkir gula yang dibutuhkan? Nah, benar sekali. Itu juga salah satu merupakan contoh persamaan linear satu variabel. Nah, mungkin sampai di sini saja. Apakah dari anak-anak ada yang bertanya? Nah, mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Maka Ibu tutup. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Ibu mohon maaf. Maka Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan referensi singkat dan kesimpulan dari materi yang telah kami paparkan. Nah, melalui implementasi Project Based Learning atau PBL, kami belajar bahwa PBL memiliki tantangan utama, yaitu menuntut kreativitas guru yang tinggi dalam merancang masalah atau proyek yang tidak hanya menantang, tetapi juga harus tetap sesuai dengan kemampuan dan tingkat perkembangan siswa. Ini seringkali membutuhkan waktu persiapan yang lebih intensif di awal. Nah, adapun kelebihannya sangat signifikan, di mana PBL menjadikan pembelajaran menjadi lebih bermakna. Siswa tidak hanya menerima informasi, tapi secara aktif menemukan konsep dan pengetahuan mereka sendiri melalui proses proyek. Hal ini memicu keterlibatan yang lebih dalam pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti pemecahan masalah dan kolaborasi.
Nah, kesimpulannya, PBL adalah pendekatan yang kuat yang menggeser fokus dari pengajaran oleh guru menjadi pengajaran yang didorong oleh siswa. Kunci keberhasilannya terletak pada kemampuan guru dalam merancang masalah dunia nyata atau authentic problem yang relevan dan mendorong siswa untuk menggunakan kreativitas serta berpikir kritis dalam mencari solusi. PBL terbukti efektif meningkatkan motivasi dan pemahaman konseptual yang lebih mendalam. Demikian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.